Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, kembali lagi dengan Pak Riki dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi program linier yang ada di kelas 11 semester 1. Di video pembelajaran yang lalu, sudah Pak Riki jelaskan tentang menentukan daerah penyelesaian, kemudian menentukan pertidaksamaan, kemudian menentukan atau menyusun model matematika. Nah, di video kali ini akan Pak Riki jelaskan bagian akhir dari materi program linier, yaitu menentukan nilai optimum. Oke. Di bagian ini merupakan materi terbesar, bisa dikatakan seperti itu, dari program linier, karena di dalam sub materi menentukan nilai optimum di sini dipakai ya semua hal yang telah kalian pelajari pada materi yang lalu. Oke, ada menentukan DP-nya, ada menggambar grafiknya, ada menyusun model matematikanya. Bahkan juga dipakai di sini metode eliminasi atau substitusi untuk menentukan titik. Jadi di sini merupakan materi akhir dari program linier, combo dari semua materi-materi yang lain. Semuanya ada di sini. Oke ya, kita mulai. Jadi tujuannya adalah menentukan nilai optimum. Nah, di sini nanti juga akan menjadi jelas apakah fungsi atau kegunaan dari fungsi objektif. Di materi sebelumnya, fungsi objektif hanya dicantumkan, belum dijelaskan kegunaannya. Di sini akan kita gunakan nanti fungsi objektif. Oke, dalam menentukan nilai optimum ada beberapa langkah. Di sini sudah Pak Riki ringkaskan atau Pak Riki susun yang paling efektif ya dalam menentukan nilai optimum. Langkah yang pertama, kita susun model matematikanya. Jika sudah diketahui model matematikanya, kemudian langkah kedua, kita gambar daerah penyelesaiannya. Nah, di sini ya, yang poin paling penting adalah menyusun model matematika, kemudian menggambar daerah penyelesaian atau DP. Ini dua poin yang paling penting dalam menentukan nilai optimum. Yang ketiga, menentukan titik pojok. Nanti akan dijelaskan. Dan yang keempat atau yang terakhir baru menghitung nilai optimum. Ya, nilai optimum itu sendiri ada dua, maksimum dan juga minimum. Nah, nanti bisa ditanyakan salah satunya. Bisa nilai maksimumnya, bisa nilai minimumnya. Dalam video ini, Pak Riki hanya akan memberikan satu contoh soal beserta penjelasannya ya. Jadi diperhatikan hanya satu contoh soal. Karena contoh soal satu ini sudah mewakili semuanya, hampir semuanya sama langkahnya. Jadi Pak Riki harap satu contoh soal ini kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Karena di sini tidak ada yang baru. Di sini hanya kombinasi dari langkah-langkah yang sudah kalian pelajari kemarin. Kita terapkan menjadi satu bagian dalam suatu soal. Kita mulai ya, contoh yang hanya ada satu. Pak Riki sengaja memakai materi kemarin atau contoh kemarin tentang pesawat terbang. Nah, di sini. Ini contoh kemarin sudah Pak Riki keluarkan tentang pesawat terbang, di mana pesawat terbang tersebut terdiri dari kelas ekonomi dan VIP. Tempat duduknya tidak lebih dari 300 kursi. Nah, di sini kata-kata yang Pak Riki pertama garis bawahi tidak lebih. Kalau tidak lebih, berarti tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kita lihat nanti ya, tidak lebih, ingat-ingat itu. Kemudian di sini hanya ada satu pasang barang, kelas ekonomi sama kelas VIP. Berarti sudah sangat jelas X-nya mereka dan Y-nya juga mereka juga. Bisa kelas ekonomi X,
kelas VIP-nya Z. Yang pertama tentang tempat duduk. Yang kedua tentang muatan bagasi. Oke, di sini sudah jelas ada 3 kg untuk kelas ekonomi, VIP-nya 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa 1.200 kg. Di materi yang lalu sudah Pak Riki cantumkan hanya mampu. Itu akan menjadi tanda kurang dari. Itu ya, tidak lebih. Harusnya sudah kalian proses tidak lebih, itu artinya kurang dari sama dengan, juga sama di sini. Berarti dua model matematika ini memakai tanda kurang dari sama dengan. Itu yang akan digambar nanti. Kemudian dalam model matematika ada syaratnya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Atau X dan Y positif. Karena di sini barang, konteksnya produksinya tidak mungkin negatif. Jadi tidak mungkin memproduksi atau jumlah bagasinya itu min, kursinya itu min, tidak mungkin. Jadi positif atau lebih dari 0 semua. Untuk harga tiket kelas itu adalah fungsi objektif, ya. fxz ini akan dipakai 100.000 X, 200.000 Y. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya, berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat? Jadi yang ditentukan adalah nilai maksimum. Oke, segera kita bahas pembahasannya. Pertama kita tentukan dulu model matematikanya. Nah, ini ya, yang tempat duduk X plus Y. Karena tidak disebutkan berapa nominalnya ya. X plus Y. Kelas ekonomi, kursi ekonomi ditambah kursi VIP itu kurang dari 300. Ya, tidak lebih, itu artinya kurang dari sama dengan 300. Bagasinya juga sama, 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 1.200. Ini model matematikanya. Kita simpulkan. Nah, ini ya. Yang tentang kursi kurang dari 300 sama dengan ya. Yang tentang bagasi kurang dari sama dengan 1.200. Ini syarat selalu dicantumkan ya. Barangnya positif lebih dari 0. Kemudian ini fungsi objektifnya, harga tiketnya. Di sini dipakai untuk terakhir nanti langkah keempat, menentukan nilai maksimumnya. Langkah pertama sudah menentukan atau menyusun model matematika. Langkah kedua, kita gambar daerah penyelesaian. Yang digambar itu dua fungsi utama ini. Nah, yang 300 sama yang 1.200. Masih ingat cara menggambarnya? Tentunya masih ya. Kalau lupa silakan buka lagi di video yang pertama, menentukan daerah penyelesaian. Oke, untuk menggambarnya cukup mudah. Kemarin ini Pak Riki sengaja langsung tampilkan grafiknya. Nanti grafiknya dijadikan satu. Ini Pak Riki berikan terpisah dulu. Di akhir nanti kita gabung biar ketahuan DP utamanya. Untuk yang pertama tentang yang kurang dari 300 kita masukkan ya, tidak Pak Riki berikan tabel, tapi semoga kamu masih ingat. Kita ganti X-nya 0, Y-nya 0, dapat seperti ini. Ya. Jika lupa silakan buka kembali video yang lalu. Kalau sudah ketemu garisnya, DP-nya yang sebelah atas garis miring atau sebelah bawah. Langkah yang selanjutnya adalah menggambar DP. Jadi selalu berkaitan. Kau masukkan titik yang paling efektif, 0,0. 0,0 masuk ke soal, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 300. 0 kurang dari 300, benar ya? Berarti 0,0 termasuk DP. Karena 0,0 letaknya di bawah garis, maka yang termasuk DP adalah bagian di bawah garis miring ini. Ini yang pertama. Yang tidak DP kita buang atau kita arsir. Yang DP kita beri simbol atau kata DP. Kita akan kantongi dulu. Yang pertama, untuk digabung dengan yang 1.200. Sebenarnya yang 1.200 juga sama. Karena kalian yang mengajar Pak Riki harusnya bisa, ya. Wajib bisa ini. Lebih cepat, lebih baik. Jadi semakin cepat kamu mengerjakan, itu semakin baik, ya. Kalau X-nya 0,
diganti 0, maka Y-nya 240. Gantian kalau Z-nya diganti 0, X-nya 400. Garisnya ini. Kita uji titik 0,0 di bawah, ternyata setelah diuji hasil 0. 0 kurang dari 1200. Benar ya? Berarti daerahnya 0,0 atau daerah bawah termasuk DP. Nah, kamu sudah punya dua garis, kita gabung sekarang. Jadi kalau ada dua, kita gabung. DP-nya adalah DP gabungan. Oke, ini adalah DP gabungan. Yang pertama dari 1200 ini. Tadi DP-nya di bawah. Yang garis yang kedua dari yang 300. Oke. Nah, DP yang paling bawah. Karena 300 DP-nya ini yang bawah ya. Jadi yang tidak kena asiran, yang bersih. Nah, kemarin ya, yang paling bersih itulah yang merupakan DP. Jadi DP-nya adalah bagian bawah. Sudah ketemu langkah kedua, menentukan daerah penyelesaian. Ya. Oke, langkah yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke. Sebelum lanjut ke langkah yang ketiga, menentukan titik pojok. Sini ya. DP-nya Pak Riki, sebentar, ini. Kita biar lebih jelas. Nah, ini ya, DP-nya ya. Kelihatan lebih jelas. Sengaja Pak Riki jelaskan karena langkah ketiga ini baru mungkin, yaitu menentukan titik pojok. Dalam DP ini, daerah ini, dia dibatasi oleh pojok-pojok. Pojok-pojok titik maksudnya ya. Titik yang dimaksud berarti pojoknya di sini. Yang pertama 0,0. Pojok yang atas, karena DP-nya yang bawah, yang 240 atau yang 300. Karena DP-nya yang bawah, berarti yang menjadi pojok pembatas itu yang 240. Karena sudah berhenti sampai sini. Kita jalan ke atas menuju 300, dia bukan DP. Berarti nanti 300, karena dia bukan DP, daerah ini, 300 bukan titik pojok. Untuk yang sumbu X. Sumbu X-nya di sini, DP-nya di bawah ya. Berarti 300 yang dipakai. Yang terdekat atau yang membatasi DP itu. 400 tidak termasuk titik pojok karena dia di daerah lingkaran di sini tadi sudah kena arsir. Jadi DP-nya adalah titik pojoknya. Pertama 0,200, kedua 0,240, kedua 300,0. Nah, yang ketiga ini didapat 150,150. Yang ketiga ini adalah titik potong. Kalau dia berpotongan. Kebetulan dua garis ini berpotongan di sini ya. Untuk mendapat 150,150, caranya kamu eliminasi dua fungsi yang kita gambar tadi. Ya. Jadi titik ini berpotongan. Kalau berpotongan, untuk mencari titik potongnya, kita eliminasi titiknya. Bentar, oke. Kita eliminasi ya. Jadi dua garis ini kita eliminasi. Masih ingat caranya? Kayak di SMP. Di kelas 10 sudah diajari cara eliminasi. Bahkan kelas 10 3 variabel, ini cuma 2 variabel. Jadi eliminasi X sama Y-nya. Boleh kamu hilangin dulu X-nya, hilangin atau Y-nya. Buka lagi buku kelas 10 atau SMP. Eliminasi ya. Jadi titik yang terakhir, pojok terakhir itu pojok perpotongan. Nah, untuk mencari perpotongan, kamu eliminasi. Itu caranya. Jadi yang pertama titik pojok yang membatasi. Yang kedua titik potong. Nah, ada 3 berarti ya. Kalian punya 3 titik pojok sekarang. Nah, langkah ketiga sudah selesai. Berarti dikantongi 3 titik pojok, 0,240, 300,0 dan 150,150. Ketemu 3. Baru nanti kita akan mencari langkah keempat, yaitu menentukan nilai maksimum. Di antara siapa? Di antara 3 orang ini.
Jadi antara 240, 300 dan 150,150 itu ada yang maksimum. Siapa? Nah, untuk mencari nilai maksimum baru kita gunakan fungsi objektif. Ya. Nih. Oke, titik pojoknya. Oke di sini ya. Fungsi objektifnya tadi cara mengerjakannya ya. Pertama kamu buat tabel titik. Kemudian kamu masukkan titik-titiknya. Misalkan kamu A, B, C boleh atau sesuai selera. Misal titik A 0,240, titik B, C, D, D-nya 300,0 dan titik E terakhir titik perpotongan 150,150. Kolom pertama. Kita masukkan 3 titik tadi. Kemudian kamu tuliskan fungsi objektifnya di samping sini, di kolom kedua. Ya, di kolom kedua. Tadi 100.000 X ditambah 200.000 Y. Ya, bisa disingkat 1X 2Y. Tapi lebih baik nanti biar lebih akurat itu jangan disingkat ya. Ini paling singkat sengaja biar nanti bisa muat. Gitu. Kemudian sini ya. Hasil dari ini adalah hasil kamu memasukkan titik pojoknya ke fungsi objektif. Misal titik A 0,240, X-nya 0, Y-nya 240. Kamu masukkan ke fungsi objektif. X-nya 0 ditambah 2 kali 240. Hasilnya 480. Yang pertama. Kita belum tahu dia max atau belum, karena belum menghitung titik yang D sama titik yang E. Kita masukkan dengan cara sama, titik D 300,0, X-nya 300, ganti, ditambah, Y-nya 0, 2 kali 0, 0 ya. Jadi hasilnya 300. Dan titik terakhir 150,150. Kau masukkan ke sini, didapat 450. Jadi setelah kamu dapat tiga-tiganya, kamu lihat, oh ternyata yang ditanyakan yang maksimum. Maka jawabannya adalah 480. Nih ya, kalau dia tadi adalah ratusan ribu, berarti di sini 480 ditambahi 05 di belakangnya akan menjadi nilai sesungguhnya, karena ini tidak muat pada ringkas. Tapi dalam kamu mengerjakan nanti jangan diringkas fungsi objektifnya, biar ketahuan nilai sebenarnya berapa. Ya, kehilangan 01 nanti bisa jadi rugi ya. Itu nanti. Jadi nih, maksimum ya. Kalau misalnya yang ditanyakan minimum, jawabannya adalah yang 300. Jadi tergantung konteks soal, mintanya maksimum atau minimum. Oke, gitu ya. Jadi demikian materi nilai optimum. Satu lagi, bagi kelupaan ya, lupa. Soal biasanya ada dua jenis pertanyaan, tentang nilai maksimumnya atau nilai barangnya. Ya. Kalau yang ditanyakan nilai maksimumnya hasilnya 480. Tapi kalau yang ditanyakan barangnya, misal seperti ini. Berapakah barang yang diproduksi? Berapakah barang yang diproduksi? Ya, agar mencapai keuntungan maksimum. Yang ditanyakan barang atau keuntungannya? Barangnya ya. Jadi kalau yang ditanyakan barangnya, itu jawabannya adalah titiknya ini. Tuh. Jadi agar dia maksimum, maka dia memproduksi X sama dengan 0, Y sama dengan 240. Itu dua kemungkinan pertanyaan ya. Bisa nilai maksimumnya atau barangnya. Oke, satu soal ya. Untuk kalian sebagai pedoman untuk mengerjakan semua soal, hampir semuanya sama. Demikian ya. Jadi materi program linear sudah selesai sampai di sini. Nah, terakhir ini ya. Jadi silahkan kamu kerjakan latihannya. Nanti Pak Arki sampaikan ya. Latihannya di file tersendiri. Di sini kamu bisa menganalisanya setelah di latihan nanti. Kemudian jangan lupa latihannya di-upload dengan on time. Dan kalau sudah materinya
berakhir, nih ya, sudah selesai, pasti kemungkinan nanti ada ulangan atau penilaian. Jadi disiapkan aja. Ini materinya cukup sedikit, ya. Bisa kamu kuasai dengan cepat juga dengan trik-triknya yang sudah Pak Rik berikan. Persiapkan ulangannya, ya. Kemungkinan ulangannya nanti Pak Riki berikan lewat web atau software quizzes aja nanti ya, biar lebih efektif atau simpel cepat. Oke, demikian video yang bisa Pak Riki berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Ada banyak sumber, tidak harus dari video ini, bisa dilengkapi dari materi-materi yang lain. Oke, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan semoga selalu Pak Riki berdoa segera bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan siswa-siswi semuanya, ya. Semoga bisa segera bertemu di sekolah dan semoga pandemi ini bisa segera terlewati dengan baik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.